Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk kita pagi ini, siapa yang tidak hadir? Sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi ini, Ibu akan bertanya dulu tentang materi kita minggu yang lalu tentang jurnal umum. Siapa yang masih ingat apa itu jurnal umum? Saya, Bu. Ya, silakan Valen. Jurnal umum adalah buku tempat pencatatan transaksi. Baik, bagus. Jurnal umum adalah buku tempat pencatatan transaksi yang terdiri dari tabelnya apa, Valen? Bentuk tabelnya? Tanggal, Ya. keterangan, referensi, debit sama kredit. Nah, bagus. Nah, itulah bentuk jurnal umum. Materi kita pada pagi ini yaitu menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet dan WhatsApp dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning. Adapun peta konsep kita pada pagi ini yaitu tentang buku besar yang terdiri dari 3, definisi buku besar, bentuk buku besar, dan langkah posting jurnal umum ke dalam buku besar. Di mana buku besar, bentuk buku besar tersebut terdiri dari 4, bentuk T, kontrol, saldo tunggal, dan saldo rangkap. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu bentuk buku besar yang terdiri dari saldo tunggal dan saldo rangkap yang telah Ibu jelaskan di bahan ajar. Apakah anak-anak Ibu sudah bacanya? Sudah, Bu. Nah, dalam posting ke buku besar ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu debit bertemu debit itu sama dengan ditambah dan saldonya kita buatkan di posisi debit. Debit ketemu kredit sama dengan kurang, posisi saldonya di debit. Yaitu toko Fajar Ekawati, jurnal umum bulan November 2017. Dalam jurnal umum ini terdapat berapa transaksi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 transaksi. Kita bahas satu-satu toko Fajar Ekawati. Tanggal 1. Soalnya, kas di debit, modal di kredit sebesar 6 juta. Buku besarnya adalah tanggal 1. Keterangannya investasi awal karena dia modal awal. Posisinya tadi di mana, kas? Di debit. Saldonya di debit. Nah, sudah pas? Pas. Bisa tanggal 30. Tanggal 30 pelunasan piutang, pelunasan utang. Di posisi debit apa kredit? Kredit, Bu. Sebesar 2 juta. 2 juta. Nah, saldo terakhir kita di posisi debit. Debit ketemu kredit sama dengan kurang apa ditambah? Kurang, Kurang. Bu. Nah, berarti 6 juta 100 dikurang dengan 2 juta jadi 4 juta 100. 4 juta 100. Pintar. Nah, sekarang buku besar kas kita sudah selesai. Kita lanjut buku besar yang kedua, yaitu tentang buku besar utang usaha. Tanggal 30, pelunasan utang. Di posisi kredit, apa di posisi debit? Tanggal 30. Kredit, Bu. Kredit sebesar berapa? 2 juta, Bu. 2 juta. Jadi saldo kita berapa?
kredit bertemu dengan kredit. Ditambah apa dikurang? Dikurang, Bu. Kredit ketemu kredit sama dengan tambah menjadi 4. Nah, sampai di situ sudah selesai buku besar kita 2, buku besar kas dengan buku besar utang usaha. Nah, dalam buku besar ini kita buatkan akun-akun yang sejenis. Misalkan kita buatkan buku besarnya kas saja. Yang kedua utang, kita buatkan buku besarnya transaksi utang saja. Tidak boleh kita campur utang usaha masuk ke kas masuk ke utang usaha. Itu tidak boleh. Nah, sampai di situ penjelasan Ibu pada pagi ini. Apakah sudah paham sebelum kita masuk ke tahap diskusi? Atau ada yang kita ingatkan? Halo? Ya, Bu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham. Sekarang kita lanjut ke tahap diskusi yang telah Ibu tuangkan di dalam LKPD soal diskusinya. Silahkan anak-anak Ibu berdiskusi melalui kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan pertama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 seterusnya. Ibu berikan waktu 5 menit. Nah, diskusi selesai. Sekarang Ibu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu dalam buku besar untuk double balance ledger atau saldo rangkap. Sudah siap anak-anak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap, Bu. Nah, nih jawaban kelompok 1 sudah tersedia. Silakan kelompok 1. Sudah, Bu. Siapa perwakilan kelompok Sudah, 1 Bu. yang akan presentasi? Mukri, Bu. Nah ya, silakan Mukri. Saya dari kelompok 1 mau menampilkan hasil diskusi kami. Buku kas besar tanggal 1 investasi awal di debit. Ya. Saldo di debit 10 juta. Selanjutnya kelompok 2. Nih, jawaban kelompok 2. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Saya Bu Valencia Francisca. Oh iya, baik. Silakan Valen mempresentasikan hasil diskusi. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, 1 investasi awal terdapat debit terdapat 10 juta dan saldo di debit juga 10 juta. Presentasi hasil kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah bagus dan jawabannya pun sudah betul. Antara kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sama, tidak ada lagi yang salah. Berarti dari hasil presentasi ini Ibu simpulkan berarti anak-anak Ibu sudah paham tentang posting buku besar, posting jurnal umum ke dalam buku besar. Antara kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sudah betul. Nah, sejauh mana pemahaman anak Ibu? Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran yang akan anak-anak Ibu jawab melalui Google Form. Dari hasil evaluasi yang telah anak-anak Ibu kerjakan, Ibu lihat nilainya sudah bagus dan tuntas semua. Kesimpulan pertama yaitu buku besar adalah kumpulan akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika diperlukan akan mudah kita temukan. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk buku besar yang terdiri dari bentuk T, bentuk kontrol, bentuk saldo tunggal, dan bentuk saldo rangkap. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.